Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah tadi kita dengerin qasidah yang begitu indah dibawakan Farhan tadi, salatullahi ma lahat kawakib ala Ahmad khairi man rakiban najaib hada hadi surah bismil habaib. Ya, itu nanti di setelahnya itu langsung alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min madami'iha sahaib. Tidakkah ini dia cerita tentang orang yang mau ziarah Rasulullah tapi kesasar di tengah jalan. Naik onta, tiba-tiba dia kesasar, nggak tahu jalan, tengah-tengah padang pasir. Nah, terus dia berhenti tapi dia lanjutin baca sholawat. Nah, pada saat dia baca sholawat itu di atas ontanya, sedangkan ontanya itu berhenti, tiba-tiba alam taraha, tidakkah engkau lihat si onta ini wa qad maddat khutaha, tiba-tiba dia melangkahkan kakinya, bahkan langkah kakinya lebih besar lagi, lebih cepat lagi. Nggak berhenti di situ, wasalat min madami'iha sahaib, ngalir deras dari kedua bola mata si onta air mata yang nggak berhenti-berhenti, ngalir terus. Terus apa habis itu? Fada' jadbaz zimami wala tasugha. Udah, lepas aja deh tali tunggangannya itu, lepas aja. Wala tasugha, nggak usah diarahin. Fagaidu syaugiha lil hayyi jadhib. Dia udah ada magnetnya tuh, dia udah tahu, udah ditarik pakai magnet. Nah, magnetnya itu dari mana dia dapat? Dari kerinduan yang begitu dalam. Jadi si onta ini nggak perlu diarahin lagi. Yang tadinya diarahin sama penunggangnya kanan kiri, maju mundur, berhenti, belok sana belok sini. Sekarang udah nggak perlu lagi. Dia udah tahu jalan. Yang penunggangnya kan nggak tahu jalan nih. Udah tenang aja. Si onta tahu jalan. Nggak usah dipegang lagi tuh tali tunggangan. Pada lepas. Jadbaz zimam, tali tunggangan, wala tasugha, enggak usah diarahin. Fagaidu syaugiha lil hayyi jadhib. Dia udah ketarik menuju Madinah tuh, dia udah ketarik karena kerinduan yang ada dalam hatinya, pengen ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya buat kita apa? Fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Ya, melangkahkan kakimu dengan penuh sukacita menuju ke Madinah Al-Munawwarah sebagaimana si onta tadi. Si onta kan melangkahkan kakinya tuh ke Madinah, ya, dengan penuh rasa rindu yang sangat dalam sampai nangis nggak berhenti. Fahim taraban kama hamat. Kamu juga melangkah dong seperti si onta tadi. Wa illa, kalau nggak ada tuh, nggak ada keinginan untuk melangkah ke sana, fa innaka, berarti sesungguhnya engkau fi tariqil hubbi, dalam jalan cinta ini, kadzib, bohong, dusta. Kamu berada di jalan menunjukkan cintamu kepada Rasulullah, tapi kamu nggak ada keinginan untuk ke sana, mendekat ke sana, mengarah ke arah sana. Berarti kamu bohong. Nggak cinta berarti. Orang kalau cinta pasti pengen deket-deketan terus. Hakadha kanu ashab Rasulillah. Para sahabat dulu begitu. Nungguin kapan waktu sholat, pengen ketemu Nabi lagi. Bimujarrad an yara wajha Rasulillah, baru lihat tuh wajah Nabi, dhahabal humum wal ghumum. Yang namanya sumpek gundah gulana hilang semuanya. Jangankan ngelihat wajah Nabi, katanya Al-Khalifah
Abu Bakar As-Siddiq itu lagi aus, ngelihat Nabi minum, tiba-tiba ngomong huwallazi syarib ana allazi irtawait. Dia yang minum, beliau yang minum, saya yang kehilangan haus ini. Dahaga saya hilang udah, enggak haus lagi. Jadi begitulah orang yang mencintai. Al-Habib Umar bin Hafid dalam maulidnya mengatakan, dalam maulid Ad-Diya'ul Lami' beliau mengatakan, fa wallahi ma dzukira al-habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Aina al-muhibbuna alladhina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Fa wallah, demi Allah, ma dzukira al-habib, tidak akan disebut nama al-habib, nama sang kekasih ini, ladal muhib, di hadapan orang yang mencintai beliau, illa, kecuali wa adha walihan nashwana, tumbuh nih di hati rindu, kangen, mau ketemu, sayang, cinta. Ainal muhibbun, mana nih para pecinta yang bilang cinta sama Nabi, mana ciri-ciri utamanya? Alladzina alaihimu, yang mana bagi mereka badlun nufus ma'an nafais hana, ngorbanin apa aja, bahkan nyawa sekalipun siap. Lihat tuh para sahabat, para keluarga Rasulullah, ngorbanin nyawa perang. Perang pertama Badar, sepupu Nabi diutus, jatuh gugur, Sayyidina Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, meninggal perang Badar. Besokannya perang Uhud, Sayyidina Hamzah meninggal, Mus'ab bin Umair meninggal. Perang-perang lainnya, waduh banyak. Belum lagi kalau kita mau dengar ceritanya Yasir, ayahanda dari Ammar bin Yasir, orang pertama yang syahid dalam Islam. Dari pihak laki Yasir, pihak perempuan Sumayyah. Ini dua-duanya laki bini nih. Di Islam siapa yang meninggal syahid pertama? Yasir, itu yang laki. Yang perempuan siapa yang pertama? Sumayyah, bebarengan dibunuhnya. Gara-gara disiksa, disuruh beriman kepada Lata wa Uzza, nggak mau. Akhirnya jadi syahid. Nabi sering bilang, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir. Yang sabar wahai keluarga Sumayyah, wahai Ammar, sabar. Saya janji nanti kita bakal ketemu di surga. Kalau Nabi udah janji begitu, enak banget hidupnya. Cuma kalau para sahabat habis dijanjiin begitu, makin rajin ibadah. Modelan kita dijanjiin begitu, roman-romannya betantang-betenteng kita. Besok ketemu orang, lu gak tahu gua ahli surga nih. Nabi yang ngomong, keplak, orang lewat keplak, ditoyor palanya. Gua ahli surga, lu jangan pakai balas gua dah. Kalau sahabat beda. Allah, antum fa inna mau'idakumul jannah. Enggak bisa tidur tuh Ammar. Ya Allah, surga pasti udah. Nabi yang ngomong, enggak bisa tidur. Kebayang enggak tuh Nabi ngomong masuk surga nanti? Gimana tuh malamnya kira-kira bisa tidur apa enggak tuh? Bayang langsung, Masya Allah surga. Hakata Ammar, seorang sahabat yang mulia, yang Nabi katakan, ya Ammar, sataqtuluka al-fi'atul baghiyah. Wahai Ammar, nanti engkau akan terbunuh. Dibilang begitu enggak ciut mentalnya. Dibilang begitu makin semangat, makin maju terus, pantang mundur, lawan musuh-musuh Allah. Berjuang demi li'a'la kalimatillah, menjunjung tinggi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hakadha Ammar bin Yasir istushhida fi ma'rakati Siffin ma'a Uwais al-Qarni wa ghairihi min as-salihin. Falidzalik alhamdulillah, kita dengerin tadi qasidahnya begitu indah, dan kita kalau dengar begitu harus banyak-banyak sholawat. Nabi kan udah bilang, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alai. Orang pelit, yang ngomong pelit siapa? Nabi, ya Allah. Nabi sampai bilang tuh orang pelit, padahal Nabi ini baiknya orang. Tapi kata Nabi tuh orang tuh pelit. Siapa ya Rasulullah yang pelit? Yang kalau nama saya disebut kagak sholawat sama saya, sallallahu alaihi wasallam. Kita baik apa pelit kira-kira? Hah? Kita baik, insya Allah. Makanya kalau dengar nama Nabi harus sering-sering baca apa? Sholawat.
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sambil bilang di jalan ke Madinah. Nggak tahu ini ada yang bilang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ada yang bilang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Antara dua ini. Ya Rasulullah, qalbi yuhibbak, fi fuadi lak alaqah qawiyah. Ya Rasulullah. Jadi di jalan mau ke Madinah, dia bilang, ya Rasulullah, qalbi yuhibbak, hati saya ini cinta sama kamu. Fi fuadi, dalam hatiku nih, kam alaqah gawiyah, ada hubungan yang sangat erat, cinta yang sangat dalam. Yawm fir rawdah wal yawmil abrak, farhatul mu'min ziarah nabiyah. Ya Rasulullah, hari di Raudhah itu hari yang paling berkah. Farhatul mu'min, kebahagiaan seorang mukmin itu apa? Ziarah nabiyah, bisa ziarah ke nabinya. Man zarani fi hayati faka'annama zarani, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Orang yang datang sama saya, kata Nabi, ya, setelah saya sudah meninggal, nggak ada bedanya, sama seperti datang di masa hidup saya. Makanya Nabi sering datengin tuh Bilal bin Rabah, didatengin, Bilal, ayo ziarah. Udah setahun nih nggak ziarah nih, datang Bilal. Cucunya Rasulullah, adiknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yaitu Sayyidah Zainab, sering tuh malam-malam udah mulai sepi jalanan, bilang sama abahnya Sayyidina Ali, mau ziarah ke Njid, ke Rasulullah. Ya khair, marhaba, dianterin ziarah Madinah ke makam Nabi, ziarah di situ. Bahkan Siti Fatimah sering, putrinya Rasulullah ini sering banget ziarah, sering, ya Allah, berdekat-dekatan dengan Rasul. Karena orang yang meninggal di jalan Allah aja itu nggak boleh dibilang mayit, tapi hidup, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya ahya fi kuburihim, para nabi hidup di kubur-kubur mereka. Jadi harus tuh ada keinginan ziarah Rasulullah. Kita baca ya, lanjutin dars kitab Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi lil Imam Al-Allamah Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain ila an qala الفصل الثاني في الإيش في السفر والترحال لطلب العلم. قال سيدنا الإمام شيخ الإسلام أحمد bin Hasan, saya punya kakek nih yang di atas, sebelum meninggal dipanggil kakeknya Habib Ali bin Hasan. Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu panggil, ya Ali bin Hasan, khatirak bil qabul wal karamah tega' min iyal Rasul. Nih budakmu nih Ali bin Hasan datang ngaku banyak salah. Bi husn dhannah ala babik. Dia tijarah, sebenarnya saya nih kurang ajar, berani-beraninya saya kemari di tempat yang bersih, tempat yang suci, tempat yang mulia. Tapi saya husnudzan sama kamu wahai Rasulullah, sama engkau wahai Rasulullah, engkau pasti bakal terima saya. Tapi adab sama akhlaknya dijaga. Adab sama akhlak dijaga. Kita sadar diri, man nahnu, ini mahbatal wahyi, tempat turunnya wahyu ini. Kita datang ke situ. Kaki kita yang kadang-kadang kita bawa ke tempat maksiat, ya, kita datang ke situ. Itu insya Allah, mudah-mudahan kalau kita bisa ke sana, itu tanda Allah mau ngampunin dosa-dosa kita. Qala Sayyidina Imam Syekh al-Islam Al-Habib Al-Munsib muntasib ila Ahmad bin Hasan. Aywa. Wa ismu Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Salim bin Ahmad bin Hasan. Ini bab ini tentang berpergian jauh, baik dekat maupun jauh, dalam untuk menuntut ilmu. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang dapat julukan Syekhul Islam, beliau bilang, kalau seandainya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain,
dari satu kota ke kota yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain, bahkan dari satu benua ke benua yang lain. Kalau memang itu gak ada manfaatnya, udah di sini aja deh kita belajar dah. Ngapain sih pindah jauh-jauh? Kalau memang itu gak ada manfaatnya berpergian itu, maka tidak akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpergian. Terus ditanya, apa yang memang maksudnya gimana wahai Habib? Memang ada ayatnya? Ada. Alam takun ardullah wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas, kata Allah di Al-Quran? Fatuhajiru fiha. Maka berhijrahlah kalian. Kaum muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah. Tarakal buyut, tarakal a'mal, tarakal ayal. Jadi hijrah ini insya Allah banyak manfaatnya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita punya kakek-kakek hijrah. Awalnya di Madinah. Dari Madinah, Sayyidina Al-Muhajir tinggal di Basra, di Irak. Terus pindah nih ke kakek-kakeknya, abahnya kakek itu di Basra. Sayyidina Al-Muhajir pindah dari Irak kemana? Udah Sayyidina Al-Muhajir ini belum terlalu jauh, tapi dari beberapa keturunan Rasulullah itu udah langsung pindah ke Irak dari Madinah. Di Irak sekian generasi pindah ke Hadramut. Di Hadramut pindah lagi, ada yang ke Indonesia, ada yang ke India, ada yang ke Afrika, ada yang ke Malaysia, ke Singapura. Tujuannya hijrah ini menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, berdakwah, mengajak orang kepada Allah, dan juga pastinya akan banyak rezeki di situ. Kalau nggak salah Imam Ali bilang apa tuh? Ada nggak di sini? Safir, wa fis safari khamsu fawaid. Ada nanti insya Allah. Jadi memang dianjurkan untuk berpergian. Wa qala alaihi salatu wassalam utlubul ilma walau bisin. Nabi bilang apa? Tuntutlah ilmu walaupun sampai harus pergi ke negeri Cina. Jadi di zaman Nabi Cina itu udah ada. Namanya bahasa Arabnya Cina tuh Sin. Orang Cina disebutnya Sini. Orang Indonesia Indonesi. Orang Cina Sini. Pakai shad. Sini. Kata Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib, kalau di Cina aja sampai diperintahkan oleh Rasulullah kita berangkat ke sana, apalagi kalau kita hidup di tengah-tengah ada ulama banyak di Indonesia, di Jakarta apalagi juga banyak, Masya Allah, kita hidup dengan mereka, banyak majelis-majelis mereka, yang kita kalau mau datang itu nggak perlu masyaqqah wala mu'nah, nggak ada tuh kita harus berjalan sekian hari, berjam-jam, enggak, cuma sebentar. Dulu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tuh orang mau belajar, karena nggak ada pesawat dulu. Wala sayyarah, nggak ada mobil, pakai kuda, pakai onta, pakai himar, begitu dulu. Tapi mereka berangkat dari negeri ke negeri mau belajar. Sekarang gampang, kita nggak usah jauh-jauh dah. Kalau emang nggak bisa di sini aja dah. Yang penting hadir, yang penting duduk di pengajian-pengajian para alim ulama kita. Qala al-ulama rahimahullah inna ar-rihlata fi talabil ilmi imma fardu ainin idza lam yajid fi baladihi man yu'allimuhu aw mandubun muraghabun fihi idza kana li talabi ziyadah. Ulama mengatakan menuntut ilmu itu dalam kita berpergian dalam menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Kalau enggak ada di daerah kita yang bisa ngajarin kita. Ini kita nih di sini nih, nggak ada nih misalnya yang bisa ngajarin kita cara sholat, maka wajib hukumnya kita keluar untuk belajar bagaimana cara sholat yang benar. Kenapa? Karena yang paling wajib kita pelajari itu adalah ilmu yang kita ini mukallaf bihi, yang kita memang diperintahkan oleh Allah, seperti sholat. Bagaimana kita mau sholat yang benar kalau kita nggak belajar cara sholat yang benar? Tentu dengan mukaddimah-mukaddimahnya, wudunya, mandi wajibnya nggak boleh salah. Sebab kalau salah udah nggak sah, wudunya nggak benar, sholatnya nggak benar, semua jadi berantakan. Lah ini semua nih kalau kita nggak dapetin orang yang bisa ngajarin kita, maka wajib hukumnya bagi kita mencari tempat untuk kita belajar di situ. Tapi kalau ada di sini mah enak, banyak. Coba kesian tuh di beberapa daerah. Misalnya mungkin seperti di NTT. Di NTT itu susah
cari ulama. Nusa Tenggara Timur susah cari ustaz. Makanya banyak yang keluar belajar, nyebrang pulau. Kita di sini alhamdulillah banyak. Mau nanya apa aja bisa. Mau cari ulama dekat rumah kita banyak. Alhamdulillah. Nah itu jadi hukumnya wajib kalau kita nggak dapat orang yang ngajarin itu. Tapi kalau kita dapat ada orang yang bisa ngajarin kita, maka hukumnya menjadi mandubun muraghabun, sunnah dan sangat dianjurkan. Jadi kalau seandainya kita hidup tengah-tengah ulama, kita nggak bisa alasan nanti, ya Allah saya nggak tahu. Lalu bagaimana ente nggak tahu? Banyak ulama, tanya, datengin, belajar. Nggak ada tuh alasan, saya nggak tahu ya Allah, nggak diterima sama Allah. Nggak diterima. Lain halnya kalau kita misalnya melakukan satu kesalahan karena memang ketidaktahuan kita dan nggak ada kesempatan untuk belajar, itu bisa dimaafkan. Tapi ini banyak kesempatan, terbuka lebar pintu menuntut ilmu. Kitanya males, kitanya keasikan ngasok di rumah, main handphone, ngasok, nyantai, kagak belajar, kagak tahu. Coba ditanya apa aja yang membatalin wudhu? Apa ya? Apa beb ya? Gak tahu. Habis itu kagak mau belajar. Oke, mungkin hakata. Jadi nggak bisa itu ya, kita nggak bisa beralasan seperti itu. Semua udah dibukain jalan sama Allah. Minimal ada 5 manfaat yang kita bisa dapat kalau kita keluar pergi untuk mencari ilmu. Tafarruju hammin, hilang nih perasaan gundah gulana, sumpek. Waktisabu ma'isyatin, dapat rezeki kita di sana. Wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidin, dapat ilmu, dapat adab, dan dapat teman-teman baru yang baik-baik yang bisa mengarahkan kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kudu belajar. Sekarang di mana-mana ada gempa, ada musibah. Katanya tahun 2023 ada ini, ada entu segala macam. Ada resesi lah, ada gempa gede-gedean, ada apa lagi tuh? Oh, macam-macam. Adanya musibah ini kalau kita mau lihat pakai kacamata para nabi-nabi, gimana dulu melihat musibah? Musibah itu adalah salah satu cara Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Jadi cara mengampuni dosa ke hambanya 3 cara. Pertama, fadlan wa rahmatan min. Karena Allah pengen ampunin. Yaghfiru may yasha. Allah ampunin siapa yang Allah mau. Pokoknya Allah pengen, karena kebaikan Allah, Allah pengen ampunin. Cara yang kedua, kita istighfar. Beruntung orang yang maksiat terus dia istighfar. Kenapa beruntung? Karena habis istighfar dosa maksiat yang tadi diampunin sama Allah. Jadi tinggal nunggu kita nih kapan istighfar Allah ampunin. Nah cara yang ketiga, udah ditunggu-tunggu nih kapan istighfarnya nih. Ini kapan tobatnya nih. Kok nggak istighfar? Kok nggak tobat nih? Akhirnya cara Allah negor kita turun musibah. Zahirnya azab. Kita melihat zahirnya gempa ini azab, tapi batinuhu rahmah. Dalam azab musibah yang Allah turunkan ini ada rahmat yang sangat besar, mengingatkan orang yang tadinya kurang dalam ibadah setelah dapat musibah, kayaknya saya kagak bisa dah kalau begini terus. Nah, itu cara Allah negor dia. Allah baik, Rahman, Rahim. Allah maha baik, maha penyayang, maha pengasih. Jadi para nabi dulu begitu. Zaman Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ada kekeringan. Itu 7 tahun kering kerontang sampai sungai Nil, laut Nil itu sampai kering. Nah itu kata Nabi Yakub, musim kering ini, panas ini, zahiruhu azab walakin batinahu rahmah. Nah, akhirnya benar aja, akhirnya dipertemukan dengan Nabi Yusuf setelah kurang lebih 40 tahun berpisah. Bagaimana kita husnudzon aja sama Allah. Bayangin itu anak, mantu, cucu kelaparan tuh di zaman Nabi Yakub. Nabi Yakub melihat pasti ini ada rahmat dari Allah yang mau turun. Kita melihat sekarang turun musibah ini di Cianjur, di mana-mana. Tujuannya pasti Allah pengen memberikan kebaikan buat kita.
Jangan dilihat ini azab, ini Allah balas dendam sama maksiat kita, bukan begitu. Kalau nggak salah pernah Anda sampaikan itu kapan? Kemarin apa kapan? Lautan pada minta izin tuh sama Allah mau nenggelamin orang-orang yang maksiat. Bumi minta izin mau berbalik biar orang yang pada maksiat pada mati semua. Awan mau izin turun jatuhin mereka nih semua yang lagi maksiat. Kata Allah, innakum lam takhluquhum. Falau khalaqtumuhum lama qultum hadza. Kalian bukan pencipta mereka. Nih saya nih yang ciptain mereka. Jadi laut minta izin dari saking anaknya sama kita nih. Ya Allah udah dah nih biar saya tenggelamin dah nih orang-orang. Saban hari maksiat mulu. Segitunya engkau berikan nikmat, berikan kebaikan dipakai buat maksiat. Udah dah saya nggak kuat lagi dah. Udah izinin saya mau nenggelamin mereka aja dah. Biar pada mati semuanya. Udah yang lain juga minta izin juga. Gunung mau jatuhin dirinya biar pada mati semua. Ini bumi mau pecah katanya. Biar pada jatuh terus dihempit lagi begitu. Awan mau semua minta izin. Kata Allah enggak. Ini kapan dia istighfar langsung saya ampunin. Saya lagi tunggu aja nih dia pada istighfar. Beruntung tuba liman wajada, beruntung orang yang mendapatkan nanti di buku amalannya tuh maksiat istighfar. Besok maksiat lagi istighfar lagi. Beruntung dia. Kenapa? Karena tuh istighfar ngampunin maksiat yang sebelumnya dikerjakan. Ini istighfar aja enggak. Maksiatnya jalan terus. Istighfar enggak. Duduk gitu berduaan sama Allah malam-malam, astagfirullah maafin saya. Ngaku dah saya dah ya Allah, bikin dosa lagi, maafin ya Allah. Kau kan maha baik. Begitu aja enggak pernah. Jalan aja maksiatnya. Istighfarnya jarang. Itu orang-orang banyak yang begitu. Kita jangan sampai termasuk orang-orang seperti itu. Istighfar perbanyak. Nabi dosa kagak punya. Tempat di sorga paling tinggi, kagak ada orang boleh masuk sebelum Nabi. Itu saban hari istighfar dengan jumlah yang sangat banyak. Kita kagak mau istighfar, pede banget kan gitu. Kalau orang pergi dari Syam ke Yaman, jauh nih, untuk mendapatkan satu pelajaran yang bisa menunjukkan dia kepada jalan hidayah, sungguh perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat bermanfaat. Jauh, dapat cuma satu, itu sangat bermanfaat. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat dari kalangan Ansar yang berumur panjang. Jabir bin Abdullah ini Rasulullah pernah bilang begini, ya Jabir, kamu ini bakal panjang umurmu. Sekarang kamu lihat cucuku nih, Hasan, Husain masih pada kecil, ya. Rasulullah meninggal aja kan Sayyidina Hasan umur 6 atau 7. Sayyidina Husain umur 5 atau 6 meninggalnya. Berarti waktu Rasulullah masih hidup kan masih di bawah itu. Kata Rasulullah, Jabir udah tua. Kamu ngelihat cucu saya nih, Hasan wa Husain. Nanti mereka Husain ini yang adik ini punya anak namanya Ali. Padahal masih umur kecil Rasulullah disebut. Nah, Ali ini punya anak lagi namanya Muhammad. Muhammad itu orang yang mirip ilmu dan akhlaknya sama saya. Kata Rasulullah, kamu bakal panjang umur, bakal ketemu sama ini Muhammad sampai Muhammad ini tumbuh besar. Dan kalau ketemu sampaikan salam dari saya. Ini Sadah ini Al-Habib Bandarul Habib Syekh Razi ini muntasibin ilaih. Nasabnya nyambung ke Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Baqir, Ali Zain Al-Abidin, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, Ibnu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir menceritakan bahwa beliau pernah berjalan 1 bulan masirata syahr menuju ke siapa? Abdullah bin Unais untuk mendengar satu hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais. Dari saking pengennya tahu ilmu yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Unais ini, itu Jabir menghabiskan waktunya perjalanan 1 bulan. Balik sebulan lagi, 2 bulan jalan mau dapetin hadis yang Abdullah dengar dari Rasulullah. Gala fashtaraitu ba'iran. Jabir bin Abdullah beli onta. Fashtaraitu ba'iran thumma shaddadtu alaihi rahli, siap-siap mau jalan. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam.
Sampai 1 bulan saya berjalan sehingga saya sampai ke negerinya dia di Syam. Faqultu lil bawwab, sampai di perbatasan kota negeri Syam ini di Damaskus, sampai di perbatasan rumahnya, sampai di dalam dekat rumahnya si Abdullah bin Unais ini. Kemudian Jabir bilang sama penjaga rumahnya, bilang sama tuanmu Abdullah, Jabir alal bab, Jabir sudah sampai ada di depan pintu. Penjaga pintu bilang, Ibnu Abdullah, kamu adalah putranya Abdullah? Qultu na'am, ya. Keluar, kemudian si Abdullah bin Unais ini keluar menggunakan pakaian yang rapi, dia peluk saya peluk dia. Saya dengar ada satu hadis yang kamu pernah dengar langsung dari Rasulullah tentang qisas. Saya takut saya meninggal atau kamu meninggal sedangkan saya belum dengar dari kamu hadis tersebut. Menceritakan sebuah hadis ini tentang Rasulullah menggambarkan nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat itu ada orang yang datang dalam kondisi telanjang dan belum disunat, artinya balik lagi kondisinya tidak disunat, dibalikin lagi dia dalam kondisi yang hina, yang kotor, telanjang, nggak ada pakaian sama sekali. Ya, kemudian ada suara yang memanggil mereka, Anal Malik, Anad Dayyan, akulah maha penguasa dan akulah yang akan memberikan balasan sesuai dengan yang kamu kerjakan. Dan tidak akan mungkin ahli neraka masuk ke neraka sebelum saya betul-betul menunaikan haknya. Kalau masih ada haknya di ahli sorga yang belum dipenuhi, maka saya akan tidak izinkan ahli sorga itu masuk sebelum menunaikan haknya orang yang mau masuk neraka ini. Begitupun sebaliknya, dia ahlul jannah, tapi kata Allah nggak bakal bisa masuk kalau seandainya masih ada hak yang belum ditunaikan. Termasuk sekecil apapun gitu ya. Masuk lotmah, pukulan yang biasa gitu. Tapi kalau kita nggak ridho dipukul sama orang, itu bisa nuntut nanti di hadapan Allah. Ada satu orang namanya Masruq pergi menuju ke Basrah, dari Kufah kalau nggak salah nih. Dari Kufah menuju ke Basrah, kemudian sampai Basrah ternyata yang dia cari untuk mentafsirkan ayat itu udah pergi ke negeri Syam. Dia berangkat ke negeri Syam. Jadi Masya Allah berkali-kali dia jalan. Ada namanya Salim Bafadal. Waktu itu di kota Hadramut, negeri Hadramut, mungkin ada gejolak dan lain sebagainya sehingga para alim ulamanya sudah berkurang jauh dan ilmu itu udah hampir punah. Tiba-tiba Salim Bafadal ini pergi ke Irak 40 tahun dan ke negeri-negeri yang ada sekitar situ. Pulang ke negeri, dia keluarganya ngira, wah Salim Bafadal udah meninggal nih. 40 tahun gak pulang-pulang. Gak taunya dia balik setelah 40 tahun. Dia mengajar di Hadramut, diajarin satu persatu semua ilmu yang dia bawa diajarkan. Sampai disebutkan di zaman itu terdapat 300 mufti, 300 orang yang diberikan izin berfatwa karena menguasai ilmu dari berbagai madhab sehingga bisa memberikan fatwa atas ilmunya Salim Bafadal. Ya, terakhir di sini disebutkan ada orang berjalan puluhan kilo, ini 700 farsakh. Satu farsakh itu puluhan kilometer. Ini 700 farsakh. Hanya ingin menanyakan 6 pertanyaan. Apa yang lebih berat daripada langit dan bumi? Apa tahu nggak? Al-buhtanu 'alal bari. Memfitnah, menyalahkan orang yang tidak salah. Ente nggak salah, tiba-tiba difitnah, disalahkan, ya? Itu dosanya lebih berat daripada langit dan bumi. Apa yang lebih luas daripada hamparan bumi? Yang lebih luas adalah al-haq, kebenaran. Kebenaran itu sangat luas. Apa yang lebih kaya
daripada lautan. Kan lautan kaya, ikan dengan berbagai jenisnya, mutiara, apalagi di lautan. Ya, ada minyak, bahkan ada juga minyak dan lain sebagainya. Apa yang lebih kaya dari lautan? Al-qalbul ghaniyyu bil qanaah, hati yang merasa cukup. Ada roti, air, alhamdulillah. Ingat gak kemarin cerita temannya Nabi Daud di sorga? Orang yang cuman ngangkat kayu doang, tapi dia punya qanaah sama Allah. Dia bilang, ya Allah makasih banyak, saya bisa ngangkat kayu tenaga darimu, melangkah kaki darimu. Ya, saya bisa jualan, itu yang datengin pembeli juga kamu. Saya bisa ada di sini juga karena kekuatan darimu. Saya bisa makan nikmat satu buah roti ini juga karena darimu. Kalau enggak saya enggak bisa nikmatin ini semua ya Allah. Gitu. Jadi qanaah, merasa cukup. Orang kalau enggak merasa cukup mau dikasih harta berapa banyak pun, banyak nih orang kaya nih. Mobil udah banyak, rumah udah gede, gedung-gedung, tapi masih korupsi. Kenapa? Enggak pernah merasa cukup. Tamak dia. Enggak ada qanaah, tapi kalau kita bisa nikmatin, alhamdulillah ada nasi. Kata Gus Baha, orang kagak punya Alphard masih bisa hidup gak? Masih bisa hidup. Tapi orang kalau nggak makan bisa hidup gak? Nggak makan, nggak minum, nggak bisa hidup. Nikmatin ini makan minum walaupun sederhana. Ini kadang orang mau bersyukur nunggu punya mobil mewah dulu. Ya Allah, kapan? Apa yang lebih dingin dari es katanya adalah kalau kita minta tolong sama teman, tapi teman kita nggak mau nolongin kita, itu dingin rasanya, ya, beku. Ma'aksa minal hajar, apa yang lebih keras daripada batu? Qalbul kafir, hatinya orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Udah dengan segala bentuk kebesaran Allah ini masih nggak mau beriman, itu lebih keras daripada batu. Karena batu aja kena air aja bisa bolong, ini nggak bolong-bolong nih. Kalau bahasanya anak muda sekarang, nggak lock in, nggak lock in. Ma'adallu minal yatim, ya Allah, an-namam indal muqabalah. Anak yatim itu kan dia selalu merasakan rendah, ya, merasa malu. Ya, katanya yang jauh lebih rendah dari itu adalah karena anak yatim nggak rendah, tapi perasaannya itu nggak ada orang tua membuat dia merasa rendah. Nah, yang rendah sebenarnya adalah an-namamu indal muqabalah. Orang yang senang jelekin orang lain, tapi pas ketemu orang lain itu belagak baik. Itu orang yang sangat rendah di sisi Allah. Kalau nggak ada Habib Rozi, kita ngomongin Habib Rozi itu gini. Pas ada Habib, masya Allah, itu kata malaikat, lu munafik banget lu jadi orang lu. Barusan ngomongin jelekin, ketemu orangnya, wah, rendah banget itu orang. Rendah sekali. Dan orang seperti itu bukan hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia juga sangat hina dan sangat rendah. Wallahu a'lam bissawab.